Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Jenita Ifah dengan NIM 0302432220. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Abdul Ghani Jamora Nasution MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah PKN di MISD. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pengertian animisme dan dinanisme, kemudian suku di Indonesia yang pernah berkaitan dengan animisme dan dinanisme beserta asal-usul suku tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di sekitar kita seperti pohon, batu, sungai, gunung, bahkan hewan punya roh atau jiwa. Jadi misalnya orang yang percaya animisme akan menganggap kalau sebuah pohon besar bisa marah kalau ditebang sembarangan, atau sungai bisa tersinggung kalau dikotori. Karena itu mereka biasanya memberikan sesaji atau melakukan ritual untuk menghormati roh-roh tersebut supaya hidup mereka aman dan lancar. Kemudian, apa itu pengertian dinanisme? Agak mirip dengan pengertian animisme, tapi lebih ke arah percaya bahwa benda-benda tertentu punya kekuatan gaib atau energi yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia, meskipun benda itu nggak punya roh. Misalnya, keris dianggap bisa membawa keberuntungan atau kesialan. Kemudian jimat bisa melindungi seorang dari bahaya. Jadi fokusnya bukan pada roh, tapi pada kekuatan yang ada di dalam benda-benda tersebut. Singkatnya tuh, animisme percaya semua hal punya roh, sedangkan dinanisme percaya ada kekuatan gaib di benda-benda tertentu. Dua-duanya sama-sama menunjukkan bagaimana manusia zaman dulu mencoba memahami alam dan kekuatan di sekitarnya dengan cara yang spiritual. Baik, di sini saya akan menjelaskan asal-usul suku di Indonesia yang pernah berkaitan dengan animisme dan dinanisme. Salah satunya tuh ada suku Dayak. Nah, suku Dayak adalah salah satu suku asli yang mendalami Pulau Kalimantan, dan cerita tentang asal-usul mereka sudah sangat tua, bahkan sebelum munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, secara umum para ahli sejarah dan antropologi memperkirakan bahwa nenek moyang suku Dayak berasal dari rumpunan Austronesia, kelompok manusia yang ribuan tahun lalu berimigrasi dari daerah Asia daratan, memungkinkan dari Yunan di Tiongkok Selatan ke berbagai pulau Asia Tenggara, termasuk Kalimantan. Migrasi itu terjadi sekitar 3.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Mereka datang secara bertahap, hidup berpindah-pindah, lalu menetap di pedalaman hutan Kalimantan yang subur dan kaya sumber daya alam. Nah, sebelum datangnya pengaruh luar seperti Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen, masyarakat Dayak sudah punya kepercayaan sendiri yang sangat erat dengan alam. Mereka percaya bahwa semua benda di sekitar mereka seperti batu, pohon, sungai, gunung, dan bahkan hewan punya roh atau kekuatan gaib. Kepercayaan ini dikenal dengan animisme. Dalam pandangan mereka tuh, alam bukan cuma tempat tinggal, tapi juga sesuatu yang hidup dan harus dihormati. Misalnya kalau mau membuka ladang atau menebang pohon, biasanya tuh mereka melakukan upacara khusus dulu untuk meminta izin kepada roh penjaga hutan. Nah, selain animisme, masyarakat Dayak juga menganut dinanisme, yaitu keyakinan bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kekuatan ini bisa berada di benda-benda tertentu seperti jimat, mandau, atau senjata khas Dayak, atau benda-benda pusaka lainnya. Karena itu mereka punya banyak ritual dan tradisi untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh. Kemudian jadi bisa dibilang masuknya suku Dayak ke wilayah Indonesia terjadi secara alami melalui migrasi ribuan tahun lalu. Dan sejak awal mereka sudah hidup dengan kepercayaan yang berakar kuat pada animisme dan dinanisme. Kepercayaan ini membentuk cara hidup, adat istiadat, serta nilai-nilai spiritual yang masih bertahan sampai sekarang. Meskipun sebagian masyarakat Dayak ini tuh sudah memeluk agama-agama besar, namun unsur kepercayaan lama itu tetap terlihat dalam berbagai upacara adat, tarian, dan simbol-simbol budaya mereka. Baik, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.